warga Desa Harapan Jaya, sebuah kampung yang tenang di tengah Jawa Tengah. Belum juga Hetekezut, setiap kali menyebut pagi nahas yang belum lama berlalu itu, mereka saling bercerita. Soot mece cak sangkup minjem punyukeng, ngiri. Tak ada yang menyangka aroma masakan mengepul dari rumah itu menutupi sebuah kenyataan sedemikian mengerikan. Budi Santoso, berusia 42 tahun, adalah tukang bangunan yang dikenal di kawasan. Polos, rajin, sayang istri dan anak, disukai banyak orang. Ia menikahi Siti Aminah, perempuan 6 tahun lebih muda, yang di mata tetangga tampak lembut, meski agak pendiam dan kadang terdengar ketus. Mereka hidup bersama lebih dari 15 tahun, memiliki 2 anak. Namun belakangan, warga sering mendengar pertengkaran dari rumah mereka, terutama larut malam. 1 minggu lalu, Budi mendadak menghilang. Siti berkata kepada tetangga, dia berangkat kerja ke Jakarta. Mendadak sekali jadi tak sempat berpamitan. Akan tetapi, ponsel Budi tak bisa dihubungi, Facebook dan WhatsApp tidak aktif, sepeda motor masih di rumah, barang-barang tidak berubah. Keluarga mulai cemas. Ibu Marni, ibu kandung Budi, datang mencari anaknya. Siti menjawab sekenanya lalu menyuruh pulang dengan halus. Ibu pulang saja. Dia kerja di luar kota. Aku juga tidak tahu. Yang membekas di benak Ibu Marni justru bau aneh di dapur anyir seperti tulang direbus lama. Sesekali menusuk dengan rasa amis sukar. Dijelaskan, ada bubur sebesar apa itu? Nah, aku memasak sejak kemarin. Bu, ada daging di rumah, jadi kupakai saja, jawab Siti datar tanpa emosi. 3 hari kemudian, panggilan anonim masuk ke kantor polisi Desa Harapan Jaya. Suara laki-laki bergetar. Saya tidak yakin, tapi sepertinya ada yang tidak beres di rumah Siti. Saya lihat dia memasak panci bubur sangat besar. Beberapa hari ini ia masak setiap hari, tetapi tidak ada yang makan. Saya juga melihat sesuatu mirip tulang. Aneh sekali. Polisi desa melapor ke kantor polisi kabupaten. 1 tim intel segera dikirim untuk menyelidiki. Saat tiba, mereka mengetuk. Tidak ada yang membuka. Dari belakang rumah tercium bau menyengat. Asap tipis beraroma lemak terbakar melayang. Komandan Polisi Andi Prasetyo mendekati pintu dapur dan sontak tertegun. Panci bubur besar mendidih kuat, tutupnya hanya disangga. Sekitar situ tampak bekas dibersihkan terburu-buru. Mereka memutuskan menggerebek dan memeriksa. Ketika tutup diangkat, semua mata terpaku. Asap mengepul membawa bau mengerikan. Dalam cairan pekat kekuningan, mengapung serpihan daging dan puluhan potong tulang putih pucat. Ada ruas sendi jari, tulang kering, bahkan sebagian tulang tengkorak. Seluruh tim terdiam membatu. Astaga, ini tulang manusia. Seketika, rumah disterilkan. Tim forensik dipanggil. Analisis awal menunjukkan tulang-tulang itu milik seorang pria dewasa. Yang mencolok, rahang atas masih menyisakan gigi berlapis emas. Sesuai ciri yang disebut keluarga Budi. Saat penyisiran berlangsung, Siti pulang. Melihat polisi, ia menjijil. Terpaku sejenak, lalu mendadak berteriak, jangan masuk, kalian tidak punya hak. Ia berusaha menutup panci, tapi segera dilumpuhkan. Seorang petugas bertanya, apa yang kau masak di panci ini? Siti diam. Tulang siapa ini? Ia mengatupkan bibir, memalingkan wajah. Tidak menjawab. Polisi mengambil keterangan. Tetapi mula-mula Siti bersikeras membantah. Namun, di bawah tekanan bukti, hasil forensik menegaskan tulang-tulang itu cocok DNA-nya dengan sampel Ibu Marni, ibu kandung Budi. Siti mulai goyah. Sambil menangis, ia mengaku sebagian kebenaran aku tidak berniat. Dia membuatku gila. Aku hanya ingin mengakhiri semuanya.
Pernyataan singkat itu membuka perkara yang mengguncang seluruh kampung, dan cerita belum selesai. Penyelidikan menyingkap rahasia yang lebih mengerikan tentang kehidupan di balik tembok pernikahan yang dikira tenang. Di kantor polisi kabupaten, Siti Aminah duduk diam dalam ruang interogasi. Bukan lagi sosok istri lembut yang dipuji tetangga, wajahnya pucat, cekung karena kurang tidur. Bibir pecah-pecah akibat terlalu sering digigit. Penyidik memulai dengan suara berat, "Kami sudah memastikan tulang dalam panci bubur itu milik Budi Santoso, suamimu. Ada yang ingin kau sampaikan?" Siti menyeringai. Tawa miring seperti muncul dari jurang kebencian. "Benar, itu miliknya. Aku memasak bubur dari jasadnya." Ruangan hening beberapa detik. Petugas pencatat menekan tombol rekam dengan tangan gemetar. Sebuah pengakuan mengerikan dimulai. Dia bukan manusia, iblis berselimut suami. 15 tahun hidup bersama. Aku seperti di neraka. Tiap malam usai mabuk, dia memukulku, menyeret ke ruang tengah, mengikat dengan tali lalu menghajar. Pernah aku keguguran karena dia menendang perutku. Tetapi aku diam demi anak, demi nama baiknya. Siti menunduk. Jemari mencengkeram tepi meja hingga berdarah. Aku pernah berniat kabur kemana. Tidak ada yang percaya. Semua bilang dia orang baik. Aku berteriak. Mereka menuduh perempuan yang mengeluh itu tidak pantas. Lalu aku bungkam, menahan, mati perlahan di rumah itu, sampai suatu malam aku tak tahan lagi. Malam tanggal 25 bulan lalu, hujan mengguyur deras. Budi pulang lewat pukul 10 malam. Bau alkohol menyengat, makanan dingin di meja. Dia melempar bajunya ke lantai dan membanting mangkuk. "Kau masak untuk anjing?" Ia menggeram. "Belum sempat ku jawabi." Aku didorong, jatuh ke dapur. Dia menyambar sapu dan memukul bertubi-tubi. Dalam kepanikan, tanganku menyentuh pisau potong di meja. Aku tak ingat apa yang kupikirkan. Yang kuingat, saat berdiri, tanganku berlumur darah dan dia terbujur kaku di lantai dapur. Suara si Ciparau, "Aku telah membunuhnya." Saat siuman, ia paham barusan membunuh. Ia duduk kaku di sisi jenazah 1 jam lebih. Hujan masih turun. Lampu dapur berkelip. Suara kodok dari halaman seolah panggilan dari alam gelap. Lalu ia bangkit, menyeret tubuh Budi ke kamar, mengelap darah, membakar karpet alas, lalu ambruk menangis seperti orang gila. Aku tidak mau masuk penjara. Aku tidak mau anak-anakku kehilangan ayah dan ibu. Aku harus berbuat sesuatu. Pagi berikutnya, Siti mengantar 2 anaknya ke bibi di desa, sebelah dengan alasan orang tua harus pergi 1 minggu. Ia kembali, mengunci rapat rumah. Menyiapkan sesuatu yang tak pernah terbayangkan. Aku membawa jasadnya ke belakang, memotong bagian demi bagian dengan golok. Aku lupa berapa lama menangis. Aku muntah, tapi terus melakukannya. Lalu semua kukumpulkan dan kumasak dalam panci besar yang dulu dipakai suamiku untuk menanak pakan ternak. Suaranya setinggi Nes. Awalnya untuk menghilangkan jejak, tetapi ketika melihat ruas-ruas tulang melunak, bebanku terasa ringan, seakan-akan seluruh derita ikut luruh bersama lapisan daging itu. Aku tidak makan, juga tak membiarkan siapapun makan. Aku hanya memasak dan membuang panci bubur itu sedikit demi sedikit ke tanah kosong di belakang rumah. Setiap hari sedikit. Kupikir jejak akan hilang. Siti lupa satu hal, bau daging manusia tak mirip yang lain. Dan ia tak menyangka ada orang yang diam-diam mengamatinya. Tetangga bernama Joko, pemuda yang kerap membantu pekerjaan kecil, mulai curiga sejak Budi tak tampak sementara asap dapur Siti terus mengepul siang malam. Ia mengintip lewat celah dinding. Siti selalu mengunci pintu, memasak sesuatu dalam panci raksasa, lalu menumpahkannya ke belakang. Mula-mula ia mengira bubur ternak, tetapi lama-lama terdengar bunyi beradu seperti tulang. Saat tumpahan dibuang, ia melihat serpihan putih mirip tulang rusuk.
Jokolah yang menelepon anonim melapor ke polisi. Di akhir keterangannya, Siti hanya berkata, "Aku tidak menyesal, aku hanya menyesal tidak melakukannya lebih cepat. Aku membunuh suamiku, tapi selama 15 tahun, akulah yang dibunuh." Seluruh tim penyidik terdiam lama. Tak ada yang menyangkal deritanya. Namun tak seorang pun membenarkan caranya. Segera setelah pengakuan mengejutkan itu, polisi provinsi dikerahkan untuk memperluas olah tempat kejadian rumah yang disebut orang sebagai krematorium kebenaran. Pukul 7 pagi, puluhan warga berkumpul di depan rumah tua yang terletak jauh di dalam gang tanah merah. Papan TKP dilarang masuk dipasang. Tetapi tatapan ingin tahu tetap mengikuti langkah tim forensik. Letnan Surya, penyelidik utama, memasuki dapur lebih dulu. Lantai bintua masih licin lemak. Bau bubur daging menempel pada dinding. Panci besar sudah dingin di atas tungku kayu. Sekilas mirip bubur ternak, namun di dalamnya puluhan serpihan tulang. Beberapa jelas bekas sayatan benda tajam. Di belakang rumah tempat Siti mengaku membuang ampas tim menggali. Kurang dari 10 menit, mereka menemukan sepotong tulang paha masih utuh. Belung sempa cengkur, dengan bekas gigitan manusia pada bagian rawan. Beberapa kantong plastik berisi rambut yang setengah hangus tersembunyi di bawah lapisan abu lama. Di rumpun pisang dekat situ, ada sebilah parang dengan noda darah kering. Darah meresap sampai ke gagang kayu nyaris seluruhnya. Forensik menyimpulkan sampel darah di rumah cocok 100% dengan DNA Budi Santoso. Tulang di panci milik pria usia 40 hingga 45 tahun. Jejak pemotongan menunjukkan penggunaan parang. Tidak profesional, tidak mengikuti anatomi. Bersamaan itu, polisi menelusuri aktivitas Siti selama 10 hari sebelum kasus terungkap. Rekaman kamera sekitar diperiksa, yang mencolok pada malam tanggal 25 ketika Budi tewas. Tidak ada satupun gambar yang menunjukkan ia keluar rumah. Padahal kamera di mulut gang aktif sepanjang malam. Jika benar ia pergi kerja seperti kata istrinya, mengapa tak ada yang melihatnya melewati gerbang, sepeda motor masih di situ. Kartu SIM ponsel tak aktif, semuanya janggal. Riwayat pencarian di ponsel Siti membuat penyidik bergidik cara tercepat menghilangkan jasad. Apakah membakar akan melelehkan semua tulang? Agar panci bubur tidak berbau menyengat, panci aluminium berkapasitas berapa liter untuk satu tubuh dewasa. Semua penelusuran itu terjadi dalam 48 jam setelah Budi dinyatakan hilang. Sebuah sidang pemeriksaan khusus digelar di Balai Desa bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri. Siti dibawa dalam kondisi terpukul, tak lagi melawan, tetapi tetap dingin. Ketua sidang bertanya, "Mengapa memilih memasak jasad suamimu? Apakah sejak awal berniat menyembunyikan kejahatan?" Siti menatap lurus dan menjawab tegas, "Kalau aku kubur, orang akan menemukan. Kalau aku buang ke sungai, orang akan mengangkat. Hanya jika kurendam dan kulelehkan bagian demi bagian, tak ada sisa untuk ditemukan." Pengakuan itu membuat forum bergidik. Namun, tak seorang pun menyangkal pernikahan Siti jauh dari damai. Banyak saksi dihadirkan. Sahabat karib Siti bersaksi sharing Siti datang tengah malam, menangis kehabisan air mata karena dipukuli suami. Pernah sekujur tubuh lebam. Lalu ia pulang diam-diam. Seorang rekan lama Budi mengatakan, "Budi pekerja andal namun temperamental. Kerap minum. Sesekali sombong. Istriku berani bersuara. Ku tendang sampai patah tulang rusuk." Tanggal 10 Juni, Pengadilan Negeri Provinsi Jawa Tengah membuka sidang perdana terhadap terdakwa Siti Aminah atas pembunuhan berencana dan penghilangan jejak jenazah dengan cara yang menimbulkan keresahan serius. Seluruh Desa Harapan Jaya menahan napas. Ratusan orang memadati halaman pengadilan di bawah terik menyengat. Jurnalis berjajar padat di kiri kanan. Semua ingin mendengar mengapa seorang istri bisa memasak jasad suaminya di dapurnya sendiri. Di kamar tidur, di bawah papan ranjang,
tampak noda darah yang sudah dilap, tetapi tetap meresap. Saat unit forensik menyorot UV, segera tampak bintik-bintik fluoresen tak wajar. Dia membersihkan. Tapi lupa darah yang masuk ke kayu tidak akan hilang. Gumam Letnan Surya. Di Sud Le Marais, mereka menemukan tas berisi pakaian pria berbercak darah, seolah dicuci setengah hati. Sepasang sandal jepit besar yang mirip milik Budi masih tergeletak di kamar mandi. Uraian dakwaan berlangsung hampir 45 menit. Terdakwa sempat mempersiapkan, lalu berupaya menghilangkan jejak dengan memasak tindakan biadab yang belum punya preseden di wilayah ini. Ini bukan sekadar pembunuhan, melainkan pelanggaran berat terhadap moral, hukum, dan tata krama. Tindakan memasak daging manusia, lalu membuangnya diam-diam setiap hari, serta menyesatkan polisi dengan informasi palsu, menunjukkan perhitungan licik. Saat diminta pembelaan, Siti hanya berbisik, "Aku tak punya apa-apa lagi untuk membela diri. Kumohon, jangan panggil aku monster. Aku pernah menjadi istri yang baik sebelum dibunuh suamiku hari demi hari oleh hinaan, pukulan, paksaan." Ruang sidang berdesis. Bila seseorang pernah hidup sepertiku dipukuli sampai pingsan tanpa ada yang menolong, merintih karena tulang patah, kehilangan anak di kamar mandi karena tendangan mereka, akan mengerti kenapa aku memilih membunuh. Pengacara muda yang ditunjuk pengadilan berdiri. Suaranya pelan, namun menembus kami tidak menyangkal dakwaan. Namun mohon majelis mempertimbangkan ini perempuan yang 15 tahun terus-menerus disiksa, didesak ke batas terakhir, tanpa bantuan, tanpa dipercaya. Ya, ini pembunuhan, tetapi juga jeritan terakhir seorang korban dalam kegelapan. Beberapa hadirin menyeka air mata ketika suasana mereda. Ketua majelis memanggil dua anak terdakwa sebagai saksi. Tangis pecah di ruang sidang. Pemandangan memilukan. Dua anak diapit kematian ayah dan penahanan ibu. Dunia kecil mereka hancur dalam satu malam. Jaksa menanggapi, "Kami paham kondisi terdakwa. Tetapi bila setiap korban kekerasan membunuh, kemana arah masyarakat hukum tak boleh memaklumi kejahatan meski bersumber dari derita." Ketua majelis menyimpulkan putusan akan dibacakan esok hari. Kesalahan terdakwa jelas, tetapi sanksi harus menimbang ketegasan hukum dan keadaan luar biasa perkara ini. Sidang diskors. Siti digiring keluar. Saat melewati dua anaknya, ia terhenti. "Maafkan ibu, ibu tidak punya jalan lain." Ia menangis pertama kalinya sejak ditahan. Kedua anak menjerit, "Ibu, jangan pergi." Adegan itu membekas di benak semua orang hadir. Tanggal 11 Juni, seisi Harapan Jaya kembali menahan napas. Begitu ketua majelis memasuki ruang sidang, hening menyelimuti. Semua tahu, putusan hari ini bukan hanya untuk Siti Aminah, melainkan juga untuk sebuah pertanyaan: mungkinkah seorang perempuan yang disiksa hingga putus asa tidak berubah menjadi pembunuh? Siti berdiri di depan meja hijau, tak lagi gemetar. Tak lagi menangis, hanya perempuan kurus yang menatap konsekuensi ulahnya sendiri. Hakim Ketua Agus Wijaya membacakan putusan. Majelis menyatakan Siti Aminah bersalah melakukan pembunuhan berencana menurut KUHP Pasal 340. Tindakannya sangat berat, disengaja, dengan rencana menghilangkan jejak melalui cara keji memasak dalam panci bubur. Namun, majelis juga mengakui terdakwa korban kekerasan dalam rumah tangga selama bertahun-tahun, menunjukkan gejala gangguan psikologis pasca trauma, dan pernah berupaya keluar dari kekerasan. Namun tanpa pertolongan ini keadaan yang meringankan. Karena itu, setelah menilai berkas, keterangan, konteks, dan dampak sosial, majelis menjatuhkan pidana mati diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Terdakwa Siti Aminah dijatuhi penjara seumur hidup, tanpa amnesti dan tanpa pengurangan, sekaligus dicabut hak asuh anak secara permanen
2 anak akan diasuh panti asuhan hingga dewasa. Bisik-bisik terdengar. Ada yang mengangguk, ada yang menitikkan air mata. Siti menunduk. Berbisik seumur hidup pun tak apa. Vonis mati telah lama kutanggung di dalam hati. Usai sidang, ia dibawa ke lapas kelas I Semarang. Di perjalanan, ia menoleh lewat jendela mobil tahanan ke arah 2 anaknya yang berdiri bersama Bibi. Si sulung hanya sempat berseru, "Ibu, jangan pergi." Pulanglah, Siti membalas dengan senyum getir. Berbulan-bulan kemudian, warga Harapan Jaya masih membicarakan kasus ini. Ada yang menyebut Siti monster, keji. Namun banyak, terutama perempuan, diam-diam menanggung pertanyaan, seandainya aku hidup seperti Siti, apakah aku berani mengangkat pisau di tingkat desa? Aparat membentuk unit dukungan korban KDRT dengan jalur telepon darurat dan pusat layanan perempuan. Sesudah perkara ini, 3 istri memberanikan diri melapor karena dipukul suami. Salah satu berbisik, "Aku tidak ingin menjadi Siti Aminah yang kedua." Sementara itu, 2 anak Siti ditempatkan di panti asuhan di kota Semarang. Seorang guru perempuan bercerita, si sulung pendiam dan sering menulis di buku catatan ibu tidak jahat. Ibu luka. Ibu hanya ingin hidup. Buku itu disimpan sebagai jejak cinta retak. Tetapi masih tersisa setelah tragedi mengerikan. Kasus bubur tulang manusia masuk arsip sebagai salah satu pembunuhan paling mengerikan yang pernah dicatat. Namun, ia juga menggugah perdebatan tentang sistem hukum dan tentang diamnya masyarakat terhadap KDRT.